Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Gue yakin dan percaya kita siap buat memuji Tuhan, amin. Yang siap buat memuji Tuhan, masuk hadirat Tuhan, sama-sama kita mau pejemin mata setiap kita mau berdoa. Tuhan mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Kalau misalnya kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kalau misalnya hari ini Tuhan kami mau ibadah, kami mau menghadap Engkau Tuhan, biar Engkau yang berkatin setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, biar semuanya Tuhan bisa meninggikan nama-Mu Tuhan, bisa menyenangkan hati-Mu aja ya Bapa, biar Engkau yang layakan setiap kami Tuhan buat masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Apakah
kata syara laba yara laba syara laba yara laba syara mana yara laba syara laba papa. Kinara laba tasya mana yara laba syara laba papa 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 papa. Kura laba syara laba syara kata yara laba syara laba papa 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 papa. Hira laba syara laba yara laba syara mana yara laba. Kinara laba syara laba yara laba papa 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 papa. Kinara laba syara laba yara laba syara. Kinara laba syara laba yara laba syara laba syara. Kira laba papa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami datang Tuhan masuk ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau angkat doa kami Tuhan ke hadapan-Mu Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kau melihat Tuhan bila mana banyak pergumulan yang terjadi Tuhan dalam keluarga Bapa. Kau melihat Tuhan setiap hati yang haus Tuhan. Rindu Tuhan ingin keluarga-keluarga dipulihkan Bapa. Kau melihat Tuhan. Biar tangan Tuhan yang turun Tuhan buat keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Biar Kau yang pulihkan Tuhan keluarga demi keluarga Bapa. Bukan dengan orang tua dengan anak Tuhan. Baik anak dengan orang tuanya Bapa. Engkau yang pulihkan Tuhan. Kalau banyak juga Tuhan pergumulan yang terjadi Tuhan dalam perekonomian keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kami mau angkat doa kami Tuhan. Kira laba syakata ya laba syara laba baba 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 baba. Kira laba syara mana ya laba syara laba baba 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 baba. Kau melihat Tuhan. Kau melihat Tuhan. Kau yang melihat Bapa. Biar pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya Tuhan. Biar setiap keluarga dikuatkan Tuhan. Melewati setiap badai yang ada kami percaya Tuhan. Kami mau terbang tinggi bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mampu melewati badai ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan datang pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada Bapa. Kau melihat Tuhan gereja-gereja yang ada yang berdiri sampai hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang memakai gereja yang ada ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Setiap gereja Tuhan mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan nama-Mu terus dipermuliakan Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan, jiwa-jiwa yang hancur Tuhan kembali kepada Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Gereja-gereja yang berdiri hari-hari ini Tuhan, Kau kuatkan Tuhan juga pemimpin-pemimpin yang telah Kau percayakan Tuhan. Kau berikan lebih lagi Tuhan hikmat marifat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna Tuhan, berkat yang melimpah juga Tuhan Kau sediakan Tuhan buat pemimpin-pemimpin yang Kau percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Gak lupa juga Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Bangsa kami yang sangat kami cintai Tuhan. Bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan. Bangsa kami bukan hanya sekedar bangsa yang berkembang Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau pakai bangsa kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan menjadi bisa bangsa yang maju Tuhan. Bangsa ya Tuhan yang Engkau pilih Tuhan. Bangsa yang Engkau cintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa minta ampun kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kalau seringkali Tuhan kami melukai hati-Mu Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Biar Engkau yang pulihkan bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau akhir-akhir ini juga Tuhan ada bencana yang terjadi di bangsa ini Tuhan. Apapun itu ya Tuhan kami minta pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu untuk bangsa kami Tuhan.
Kami bawa doa kami Tuhan untuk bangsa ini, bangsa kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang dahsyat menolong bangsa kami Tuhan. Biar melalui bangsa kami banyak jiwa-jiwa Tuhan di bangsa lain yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami yang telah Engkau percayakan Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap langkah yang diambil oleh pemimpin kami Tuhan itu semua daripada-Mu Tuhan. Biar bangsa kami Tuhan terus menuju kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Engkau tidak hanya mendengar doa kami tapi juga menjawab doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman Rayon 1D, thank you for having me. Even kita belum bisa ketemu secara langsung, tapi aku percaya bahwa lewat online ini Tuhan juga akan mau ngajarin setiap kita. Yang penting kuncinya kita buka hati, terima semua pesan Tuhan hari ini. Dan hari ini teman-teman kita akan belajar satu topik yang fundamental, tapi seringkali kita lupa. Kita harus diingetin berkali-kali lewat firman Tuhan supaya kita nggak lupa sama satu message hari ini. So, hari ini kita akan belajar tentang namanya setia atau kesetiaan. Nah, teman-teman, Tuhan berkali-kali ingetin kita tentang kesetiaan itu penting. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, yang Dia cari adalah orang-orang yang setia sampai garis finish. Katakan amin. Dia nggak peduli, dia nggak lihat kamu udah Kristen berapa lama, sudah puluhan tahun, belasan tahun, dia nggak lihat itu. Yang dia lihat adalah ketika kamu berhasil setia sampai garis akhir. Even kamu baru bertobat mungkin, di antara kamu yang baru ikut Tuhan hari-hari ini, baru kenal siapa Yesus. Tapi buat Tuhan nggak jadi masalah, yang penting kamu setia sampai akhir. Makanya Tuhan itu cari orang-orang yang setia. Dia cari setiap pribadi yang setia sampai garis akhir. Itu kenapa kita harus kuat, kita berhasil menyelesaikan pertandingan iman kita sampai garis akhir. So, hari ini akan belajar banyak tentang kesetiaan. Buka hati teman-teman semua. Karena biar hari ini lewat apa yang aku boleh share sama teman-teman semua, lewat firman Tuhan ini, boleh jadi sesuatu yang menegur setiap kita. Jangan kerasin hati. Nanti kamu rugi sendiri waktu kamu kerasin hati. Buka hati kamu, izinin Tuhan bicara banyak. Kita mulai dari Lukas 16 ayat yang ke-10. Perikopnya berkata, setia dalam perkara yang kecil. Nasihat. Ayat 10 berkata gini teman-teman. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal-hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Teman-teman, Tuhan Yesus dalam pengajarannya berkali-kali ia singgung tentang namanya setia. Kenapa? Karena Tuhan tuh tahu banget, dia ngerti banget bahwa kecenderungan manusia adalah orang-orang yang gak setia. Makanya dia tuh berkali-kali sentil dalam pengajarannya. Kamu harus setia. Setia dalam perkara kecil, aku akan kasih perkara besar. Berkali-kali loh Tuhan ingetin itu dalam pengajarannya. Nah, oleh sebab itu hari ini izinkan Tuhan sekali lagi menegur kita, mengajar kita tentang kesetiaan. Seberapa penting sih kesetiaan itu dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Teman-teman, hari ini aku akan cuman bagiin 2 poin penting tentang apa itu kesetiaan. Dan siapin catatan teman-teman semua, siapin hati. Kita akan belajar bersama-sama. Teman-teman, pertama kita belajar. Yang pertama, setia. Setia adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang. Perhatikan itu. Melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa merubah porsinya. Wow,
Aku ulang sekali lagi teman-teman. Setia adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa merubah porsinya. Teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu yang berulang, itu lagi berkali-kali, tapi kita mengurangi porsinya, aku bisa bilang bahwa itu bukan kesetiaan. Kesetiaan adalah ketika kamu tidak merubah porsinya. Porsinya tetap sama waktu kamu mulai sampai kamu menyelesaikannya, bahkan kamu menambah porsinya. Nah, teman-teman, ada banyak orang yang bilang gini, aku mau setia ikut Tuhan. Artinya, ketika kamu bilang, aku mau setia ikut Tuhan, kamu harus siap untuk melakukan itu berulang-ulang. Kamu harus siap untuk baca firman berulang-ulang, untuk kamu worship berulang-ulang, untuk kamu doa berulang-ulang, tanpa ada porsi yang berkurang. Bahkan, kesetiaan bicara soal kamu berhasil nambah porsinya. Ada orang juga bilang gini, Kak, aku mau setia melayani Tuhan. Teman-teman, ketika kamu bilang kamu mau setia melayani Tuhan, it means kamu siap untuk melakukan pelayanan itu. Apapun bidang yang sedang kamu kerjakan harian ini, berulang-ulang, berkali-kali, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, tanpa mengurangi porsinya. Itulah kesetiaan. Nah, kalau kamu bilang gini, aduh Kak, sorry deh, kayaknya sekarang lagi sibuk kerja, lagi sibuk kuliah, kayaknya aku harus off dulu pelayanan. Atau ada orang bilang, aduh Kak, kayaknya nggak bisa lagi deh ikut doa ini dan itu karena A, B, C, D. Atau kamu bilang, Kak tolongin dong kurangin jadwal saya, kayaknya kebanyakan deh. Teman-teman, kamu lagi nggak setia. Kamu lagi nggak setia. Kalau kamu bilang kamu mau setia mengasihi Tuhan, kamu mau setia melayani Tuhan, kamu harus siap untuk lakukan itu berulang-ulang tanpa ada porsi yang berkurang. Itulah kesetiaan. Nah, teman-teman, Tuhan itu sangat menghargai yang namanya kesetiaan. Aku suka banget ada seseorang bilang gini, karena orang yang setia gak akan pernah Tuhan biarkan mengerjakan hal kecil terus-menerus. Aku ulang teman-teman, Tuhan gak akan pernah membiarkan orang-orang yang setia mengerjakan hal kecil terus-menerus. Sebab janjinya berkata demikian, aku akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Itu janji Tuhan. Teman-teman pasti ingat perumpamaan tentang talenta. Gak mungkin teman-teman lupa. Tapi kita harus sekali lagi kita baca Matius 25 ayat 21. Ketika Tuhan mempercayakan satu orang 5 talenta dan dia kemudian berhasil membuat itu jadi 10 talenta. Apa yang Yesus katakan? Dia berkata begini teman-teman, maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekali lagi teman-teman, aku bilang sama teman-teman semua, teman-teman Rayon 1D, Tuhan menghargai setiap kamu yang setia. Katakan amin. Tuhan gak akan membiarkan kita mengerjakan hal kecil terus-menerus ketika kamu setia. Tuhan gak akan biarin itu. Karena aku percaya bahwa Tuhan aku kenal adalah Tuhan yang selalu memenuhi janjinya. Ketika dia berkata, aku akan memberikan perkara besar waktu kamu setia dalam perkara kecil, itu akan dia kerjakan dalam kehidupanmu. Katakan amin. So, selalu ada reward buat orang-orang yang setia. Ingat teman-teman, setia ngomongin soal kamu gak kurangin porsinya. Aku singgung terus, setia kamu gak kurangin porsinya. Wow. Teman-teman, setia itu selalu diuji oleh waktu. Katakan yes. Kesetiaan cuman bisa diuji oleh waktu. Kamu gak bisa bilang, gue orang yang setia dalam waktu 1-2 hari, 1-2 minggu, gak bisa. Kamu dibilang orang yang setia ketika kamu berhasil melewati ups and down, kamu berhasil melewati musim demi musim, tahun demi tahun, dan ketika kamu teruji, kamu berhasil melakukan itu berulang-ulang tanpa ngurangin porsi, kamu baru bisa disebut orang-orang yang setia. Nah, teman-teman, itu kenapa orang-orang
yang mau jadi pegawai tetap dalam sebuah perusahaan, dia harus berhasil bertahan di perusahaan tersebut dalam sebuah jangka waktu yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Teman-teman, gak gampang jadi pegawai tetap karena dia harus berhasil komitmen dalam jangka waktu tertentu. Nah, dunia aja ngerti bagaimana menghargai seseorang yang setia, yang berhasil komitmen. Aku mau tanya teman-teman sama teman-teman semua, Rayon 1D. Pegawai kontrak dan pegawai tetap apakah sama? Jawabannya pasti enggak. Pegawai kontrak, pegawai tetap itu punya perbedaan yang signifikan. Karena aku juga pernah kerja di sebuah perusahaan, jadi aku ngerti banget. Teman-teman, pegawai tetap tentu punya hak yang berbeda dengan pegawai kontrak. Pegawai tetap tentu punya benefit yang berbeda dengan pegawai kontrak. Pegawai tetap pasti punya kepercayaan yang berbeda dengan pegawai kontrak. Yesus katakan amin. So, mereka akan lebih spesial, lebih punya benefit yang lebih besar dibanding pegawai kontrak. Dunia mengerti bagaimana menghargai orang yang setia. Apalagi Bapa kita di sorga. Katakan amin. Dia tahu betul bagaimana menghargai kamu yang setia mengerjakan perkara-perkara kecil. Teman-teman, orang-orang yang setia itu akan selalu dapat reward. Engkau akan lebih dihargai oleh Tuhan. Engkau akan mungkin Tuhan akan lebih memberkatimu. Karena itu janjinya Tuhan. Dia akan percayakan hal-hal yang besar dalam kehidupanmu. Karena kamu teruji oleh waktu. Jadi aku harus bilang bahwa ketika kamu berhasil jadi orang yang setia, kamu nggak rugi sama sekali. Bahkan aku harus bilang gini, kamu rugi ketika kamu nggak jadi orang yang setia. Katakan amin. Wow. So, teman-teman, mungkin kamu pernah bilang, Kak, dulu aku rajin pelayanan loh. Kak, dulu aku semangat banget waktu aku ibadah online awal-awal pandemi, teman-teman. Mungkin teman-teman semangat banget waktu ibadah online, kayaknya sesuatu yang berapi-api gitu. Kak, dulu aku punya mesbah pribadi loh. Teman-teman, pertanyaan adalah sesederhana ini. Bagaimana dengan kondisimu hari ini? Apakah semua itu masih ada dalam hatimu? Teman-teman ingat, kesetiaan adalah ketika kamu tidak mengurangi porsinya. Kamu berhasil lakukan itu berulang-ulang dalam kehidupanmu dan kamu tidak mengurangi porsinya. Katakan amin. Porsinya tetap sama. Katakan tetap sama. Porsinya tetap sama apapun keadaannya. Katakan amin. Wow, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman siap? Yang kedua, setia. Bicara soal gini, engkau mengasihi apa yang ada di tanganmu. Aku ulang, kesetiaan bicara tentang ketika kamu mengasihi apa yang ada di tanganmu. Teman-teman, mengasihi itu selalu bicara soal all out. Mengasihi itu selalu bicara soal sepenuh hati. Mengasihi selalu bicara soal totalitas. Nah, teman-teman, ada banyak orang bilang gini, Kak, aku loh udah setia. Aku loh udah lakukan ini berulang-ulang tanpa ngurangin porsinya. Ada banyak orang bilang, Kak, aku tuh udah lakuin yang namanya kesetiaan itu loh dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Tapi kok gini-gini aja. Tapi nggak pernah ada promosi, tapi nggak pernah ada perkara besar yang dipercaya. Teman-teman, mungkin ya kamu sudah lakukan namanya kesetiaan. Tapi pertanyaan berikutnya adalah begini. Sudahkah kamu melakukan kesetiaan itu dengan sepenuh hati kamu? Coba tanya diri kamu sendiri. Ya, mungkin kamu berhasil jadi orang yang setia. Tapi Tuhan itu nggak cuman pengen kita jadi orang yang setia. Tok, sampai situ. Enggak. Tuhan pengen kita masuk level yang kedua. Kamu mengerjakan kesetiaan itu dengan sepenuh hati kamu. Teman-teman, sudahkah kamu setia mengerjakan apa yang ada di tanganmu tanpa mengeluh? Itu yang pertama. Kedua, sudahkah kamu setia melakukan apa yang di tanganmu dengan sukacita? Kalau kamu belum bisa melakukan kesetiaanmu itu,
apa yang di tanganmu itu. Gak pakai ngeluh, gak pakai sungut-sungut. Berhasil sukacita, lakukan itu. Kamu berhasil all out mengerjakan apa yang di tanganmu. Even itu mungkin hal yang sepele. Teman-teman, kamu berhasil jadi orang yang setia. Tapi kalau kamu gagal lakukan itu, mungkin kamu udah setia, tapi kamu ngeluh terus. Kok gini-gini terus hidup gua? Kok nggak pernah berubah sih gua? Kok nggak pernah dipercayain sesuatu yang besar? Kok nggak pernah ini, kok nggak pernah itu, kerjaannya cuma sungut-sungut. Kamu sih setia sih lakuin itu terus-menerus, tapi kerjaannya ngeluh terus. Aku mau bilang bahwa gak heran Tuhan gak percayain hal-hal besar dalam kehidupanmu. Karena Tuhan gak cuma pengen kamu setia, tapi Tuhan pengen kamu setia dengan sepenuh hati kamu. Katakan amin. So, aku ngerti banget kenapa sih kok ada banyak orang stuck. Mungkin mereka udah setia, lakukan ini dan itu, berhasil konsisten setia dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin bertahun-tahun dia ngerjakan itu. Tapi kenapa sih dia stuck? Dan kenapa sih Tuhan cari orang-orang yang bisa all out mengerjakan apa yang di tangan dia? Sebab Markus 12 ayat 20 bilang gini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Tuhan gak pernah cari orang yang setengah-setengah. Katakan amin. Tuhan cari orang yang berhasil all out dalam apa yang dia kerjain. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu yang Tuhan cari. Itu gak heran kenapa orang-orang yang setengah hati hidupnya stuck di situ-situ aja. Karena dia gak berhasil all out. Tapi bayangkan ketika kamu setia dan kamu berhasil all out mengerjakan apa yang di tanganmu, maka Tuhan akan percayakan hal-hal besar dalam kehidupanmu. Sebab itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Wow, teman-teman, pernah gak kamu melihat orang-orang yang mengerjakan sesuatu dengan passion, mengerjakan sesuatu dengan sepenuh hati, dengan all out? Aku harus bilang gini, pasti beda banget feel-nya. Benar atau enggak, teman-teman? Pasti kerasa banget perbedaannya antara orang yang setengah hati dengan orang yang ngerjain dengan passion. Nah, teman-teman, orang yang melakukan pekerjaannya dengan passion, orang yang melakukan pelayanannya dengan passion, orang yang mengasihi Tuhan dengan passion, hasilnya pasti beda. Hasilnya pasti beda. Sedikit cerita, di sebuah restoran waktu itu aku lagi makan sama teman-teman di sebuah restoran Korea gitu. Lalu pelayan yang waitersnya tuh datang melayani. Aku bisa rasain dia layani dengan penuh semangat. Dia layani dengan hati. Kerasa banget bedanya. Kita minta ini, dia senyum, dia gercep banget, dia sigap banget, diminta tolong ini dan itu, dia lakukan itu, dan kita kerasa banget spontan. Dengan secara spontan kita, atau aku dan teman-teman bisa bilang langsung secara sepakat, wah, parah nih orang, passionate banget kerjanya, parah nih orang bener-bener dari hati kerjanya, dan itu bisa kerasa sama kita. Kelihatan banget orang yang ngerjain sesuatu dari hatinya, dan hasilnya kerasa, langsung kerasa. Kita manusia aja bisa nilai itu, apalagi Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu mungkin mulut kamu nggak ngeluh, tapi hatimu mungkin ngeluh, gerutu, komplain ini dan itu. Tuhan tahu hatimu. Itu nggak heran kenapa kamu mungkin stuck hari-hari dalam level yang sama. Ayo berubah. Ayo teman-teman berubah. Kerjakan apa yang ada di tanganmu dengan passion, dengan segenap hatimu. Maka aku percaya betul bahwa Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar dalam kehidupanmu. Tuhan mau pakai kamu lebih lagi dalam pekerjaan, dalam pelayananmu. Tapi ingat, yang pertama Tuhan pengen kamu setia. Yang kedua, gak cukup cuman sampai setia. Kamu harus setia dengan segenap hati. Katakan amin. Nah, teman-teman, aku diajar Tuhan tentang kesetiaan ini. Poin kedua ini, belajar dari jemaat di Efesus. Wahyu 2 ayat 2-4. Alkitab bilang gini, Tuhan tegur jemaat di Efesus hari-hari itu. Tuhan bilang gini, aku tahu pekerjaanmu, baik jeripayamu, ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat.
bahwa engkau telah mencobai mereka dan menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak kenal lelah. Lihat, kelihatannya mereka setia. Kelihatannya mereka mengerjakan yang baik. Setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Tapi lihat ayat keempat, apa yang Tuhan katakan sama mereka. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mungkin engkau sedang mengerjakan kesetiaanmu. Tapi dengar baik, ketika engkau tidak lakukan itu dari hati, Tuhan mencela engkau. Teman-teman, Tuhan itu ingin kamu mengerjakan, Tuhan itu mau kamu mengerjakan sesuatu dari dalam hatimu. Tuhan tahu kamu lakukan dengan jerih payah, lakukan ini dan itu dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, Tuhan pengen kamu lakukan itu dengan passion, dengan gairah. Katakan amin. Wow. So, aku suka banget ada satu statement orang bilang gini. Orang yang setia tapi gak sepenuh hati aja gak jadi apa-apa. Apalagi orang yang gak setia sama sekali. Teman-teman, ingat baik. Orang yang setia dengan orang yang setia tapi gak sepenuh hati, gak bergairah, gak all out aja, mereka stuck dalam sebuah level. Apalagi orang-orang yang gak setia sama sekali, mereka akan benar-benar gak jadi siapa-siapa. Teman, mau gak hari ini kita belajar untuk jadi orang yang setia? 2 poin yang sederhana yang aku bagi soal kesetiaan. Pertama, setia ketika kamu berhasil melakukan itu berkali-kali tanpa ada porsi yang berkurang. Bahkan kamu tambah porsinya. Itu kesetiaan. Yang kedua, Tuhan gak cuman cari orang yang setia, tapi Tuhan cari orang yang setia mengerjakan apa yang di tangannya dengan sepenuh hatinya. Itu yang Tuhan cari. So, pertanyaannya adalah gini. Bagaimana keadaanmu hari ini? Kalau kamu merasa, Kak, itu saya. Kak, itu saya. Kak, dulu aku rajin banget pelayanan. Kak, dulu aku rajin banget, aku setia ikut Tuhan. Kak, dulu aku bergairah banget lakukan pekerjaanku, pelayananku. Tapi sekarang rasanya semua itu udah hilang. Rasanya semua itu udah gak ada lagi dalam hatiku. Kayaknya udah gak ada lagi passion itu dalam hidupku, dalam pelayananku, dalam keseharianku. Teman-teman, hari ini Tuhan memanggilmu sekali lagi. Dan Dia berkata, ayo nak, bangkit lagi. Ayo nak, semangat lagi. Ayo nak, setia lagi. Tuhan titipin satu, mungkin kamu dulu adalah orang yang setia membangun mesbah di kamarmu. Oh, kamu setia banget. Ambil gitarmu, ambil keyboardmu, ambil handphonemu, dan kemudian kamu nyanyi lagu worship, kamu mainin putar lagu worship, play lagu worship di Spotify, mungkin di YouTube, lalu kamu nyembah Tuhan, kamu bangun mesbahmu. Tapi kesetiaan itu tiba-tiba hilang karena keadaan mungkin mengecewakanmu, mungkin ada masalah yang menghancurkanmu, dan kemudian kamu kecewa, mulai tinggalin Tuhan. Teman-teman, aku mau bilang hari ini, ayo kembali lagi sama Tuhan. Jangan tinggalkan kesetiaanmu. Teman-teman, sekali lagi aku ingetin, Tuhan sedang mencari orang-orang setia. Setia sampai garis akhir. Dan kalau aku boleh bilang, aku pegang betul janji Tuhan. Ketika kita setia melakukan perkara-perkara kecil, dengan sepenuh hati kita all out lakukan itu. Aku pegang betul janji Tuhan. Tuhan akan percayakan hal besar dalam kehidupan kita. Aku pegang betul. Dan aku pengen teman-teman Rayon 1D juga pegang itu baik-baik dalam hatimu. Simpan itu dalam hatimu. Dan ketika engkau setia melakukannya, apapun musimnya, apapun keadaannya, apapun rintangannya, apapun masalahnya, kamu tetap lakukan itu. Setia lakukan itu sama Tuhan. Percaya Tuhan akan kasih reward buat setiap kita yang setia mengerjakan sampai garis finish. Maukah
teman-teman kembali setia? Maukah teman-teman tinggalkan kecewamu dan menjawab panggilan Tuhan hari ini untuk kembali setia sama Tuhan? Yuk, jangan mau rugi. Katakan amin. Jangan mau rugi. Kita tutup dalam doa, teman-teman. Kami mengucap syukur buat panggilan Tuhan sekali lagi hari ini untuk kami kembali setia. Tuhan, mungkin di antara kami, teman-teman Rayon 1D hari ini ada yang ngalamin kecewa. Mulai kecewa dengan keadaan, kecewa dengan situasi yang ada sehingga mulai meninggalkan kesetiaan mereka yang sudah mereka bangun bertahun-tahun. Tapi Tuhan, aku tahu hari ini Tuhan sedang memanggil kami secara spesifik untuk kami kembali setia mengerjakan panggilan-Mu, pelayanan-Mu, pekerjaan-Mu di muka bumi ini lewat hidup kami. Kami tahu gak mudah untuk kami tetap ada di dalam kesetiaan ini Tuhan. Tapi Tuhan, izinkan kami pegang janji-Mu. Ketika kami setia mengerjakan pekerjaan-Mu, setia dalam perkara-perkara kecil, kami pegang janji Tuhan. Engkau akan percayakan hal besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kasih kami kekuatan. Tuhan, kasih kami kekuatan yang baru. Tuhan, kasih kami power yang baru, gairah yang baru. Untuk kami mengerjakan pekerjaan-Mu ya Tuhan. Untuk kami tetap boleh bergairah melayani, bergairah beribadah, bergairah membangun mesbah. Tuhan, kami mau bergairah kembali. Ampuni kami yang kurang setia ini ya Tuhan. Ampuni kami yang kurang percaya ini ya Tuhan. Tapi izinkan kami hari ini ambil komitmen sekali lagi di hadapan Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang setia. Tuhan, limpahkan kekuatan-Mu buat setiap kami. Tuhan, limpahkan kasih-Mu buat setiap kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan yang kurang setia ini. Dan hari ini kami mau bilang, Bapa, we are coming back. Kami kembali kepada kasih-Mu, kepada hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Kami tahu di tengah situasi yang tidak pasti ini, ajar kami untuk tetap setia sampai Tuhan datang menjemput kami. Thank you Tuhan, makasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sadar hari ini dan kami mau kembali lagi sama Tuhan. Materaikan ya Tuhan isi hati-Mu, supaya tidak ada seorang pun yang boleh mencuri dalam kehidupan kami. Aku lepaskan berkat buat teman-teman 1D ya Tuhan. Berkati sahabat-sahabatku, teman-temanku, semua yang ada di 1D ini. Tuhan memberkati mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga. Melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati.